Hello, welcome to Drama Tata Channel, favorite drama review. Kali ini kita akan review Drajin Pursuit of Jade Part 2 Happy Ending. Untuk full episode dapat dilihat di WeTV, iQIYI, dan Netflix. Please like and subscribe. Perang sudah dimulai. Setiap pria dewasa di kota Lin'an diwajibkan untuk menjadi tentara. Chang Yu tidak menemukan suaminya Yan Zheng. Chang Yu sangat khawatir dan berpesan pada Paman Zhao bila bertemu dengan suaminya Yan Zheng agar memberikan perbekalan yang telah dia siapkan. Chang Yu memberikan kudanya yang paling berharga pada Paman Zheng. Chang Yu tidak tahu bahwa suaminya Yan Zheng yang penampilan sederhana itu sebenarnya adalah Xi Zheng dengan gelar Adipati Wuan, jenderal yang memimpin pasukan Yan Zhao. Chang Yu mengira suaminya Yan Zheng terpaksa ikut wajib militer sebagai serdadu biasa. Chang Yu dan Chang Ning berpisah dengan Yu Qianqian dan Mao Er. Namun di perjalanan, Qianqian ditangkap oleh Su Yuanhai, kakak dari putra mahkota Sun Yuanqing. Su Yuanqing datang lagi ke kota Lin'an dan membantai seluruh warga Lin'an untuk membalas dendam pada Chang Yu. Demi melindungi warga, maka Chang Yu melawan dan balas membantai gerombolan bandit yang dibawa oleh Su Yuanqing. Setelah bertarung semalaman, akhirnya Chang Yu terpojok dan sampai di tepi jurang. Su Yuanqing ingin menangkap Chang Yu untuk dijadikan selir. Namun Chang Yu memilih terjun ke jurang daripada menjadi selir Su Yuanqing. Hati Xi Zheng hancur saat menemukan Chang Yu tersangkut terlilit akar pohon di tepi jurang. Tubuh Chang Yu penuh luka dan tubuhnya dingin membeku karena semalaman tersangkut di jurang dalam dinginnya salju. Tubuh Chang Yu terserang hawa dingin dan bila tidak segera diobati maka Chang Yu akan kehilangan nyawanya. Xi Zheng melepaskan pakaian Chang Yu dan mengeruk punggungnya agar aliran darahnya dapat kembali normal. Perlahan wajah Chang Yu tidak pucat lagi dan kembali memerah. Su Yuanhai sebenarnya adalah keturunan kaisar sebelumnya. Dahulu Su Yuanhai memaksa berhubungan badan dengan Yu Qianqian hingga lahirlah Mao Er. Su Yuanhai diam-diam ingin menggulingkan kaisar. Chang Yu mengembara mencari Chang Ning yang hilang. Hingga akhirnya Chang Yu berkumpul kembali dengan Jin Yuan, Bao, Man Wu, Man Chang, dan Mandi. Mereka berlima berjasa karena berhasil menangkap mata-mata pemberontak sehingga dikenal sebagai pasukan penjaga ternak Dart dari barat laut yang hebat. Su Yuanqing menyandera Chang Ning untuk memancing Xi Zheng. Pertarungan dimenangkan oleh Xi Zheng dan Chang Ning berhasil diselamatkan. Situasi berbalik menjadi Su Yuanqing menjadi tawanan Xi Zheng. Chang Yu bertemu kembali dengan Letnan Li Huai'an. Jin Yuan, Bao, Man Wu, Man Chang, dan Mandi merasa Li Huai'an mempunyai perasaan terhadap Chang Yu. Namun Chang Yu hanya fokus ingin mencari adiknya Chang Ning dan suaminya Yan Zheng. Walaupun Li Huai'an mengetahui bahwa sesungguhnya Yan Zheng adalah jenderal Xi Zheng, namun dia tidak memberitahukannya pada Chang Yu. Di bala tentara, Chang Yu bertemu kembali dengan Chang Ning. Lalu Chang Yu membantu tentara yang terluka dengan meracik obat. Saat mengantar obat ke tenda tentara yang terluka, tanpa sengaja Chang Yu bertemu dengan Yan Zheng yang sedang terluka. Chang Yu terharu dan menangis bahagia karena setelah berpisah sekian lama, akhirnya menemukan suaminya tercinta. Mereka berdua berjanji tidak akan berpisah lagi. Setiap hari Chang Yu merawat tubuh suaminya yang penuh dengan luka. Bekas luka lama belum hilang namun sudah terluka kembali. Hati Chang Yu pedih melihat tubuh suaminya penuh dengan luka. Yan Zheng telah lama memendam kerinduan pada Chang Yu dan menciumnya. Chang Yu menggunakan Su Yuanqing sebagai umpan untuk memancing Jenderal Shi He dan Jenderal Xi Hu. Chang Yu berhasil merebut pasokan makanan pihak pemberontak.
dan menyelamatkan pasukan Yanzhou dari kekurangan bahan pangan. Chang Yu diam-diam memberikan obat tidur pada Jiang Zheng. Dia tidak tega melihat suaminya yang sakit dan penuh dengan luka pergi ke medan perang. Chang Yu menyamar menjadi sesdadu menggantikan Yang Zheng. Chang Yu melihat temannya mandi tewas di tangan musuh. Hal ini membuat amarah Chang Yu membara. Chang Yu berhadapan langsung dengan Jenderal Sihu dan menewaskannya dalam 2 kali pukulan. Chang Yu akhirnya mengetahui bahwa suaminya Yan Zheng sebenarnya adalah Adipati Wuan, Jenderal Si Zheng. Chang Yu sedih dan kecewa karena selama ini Yang Zheng tidak jujur padanya. Si Zheng meminta maaf pada Chang Yu. Chang Yu bertemu kembali dengan Li Huai'an dan baru mengetahui bahwa Chang Yu sebenarnya adalah putri dari Jenderal Wei Qilin. Chang Yu masuk dalam pasukan Zizhou yang dipimpin oleh Letnan Li Huai'an. Kemudian mereka bergabung dengan pasukan Yanzhou yang dipimpin oleh Jenderal Si Zheng. Pasukan pemberontak bergerak menuju ibu kota dan dikejar oleh Jenderal Si Zheng. Chang Yu bertarung melawan Raja Changxin. Awalnya Chang Yu terpukul dan terpental beberapa kali. Namun amarah memuncak saat teringat kematian ayahnya, hingga Chang Yu membalaskan dendamnya dan menusuk Raja Changxin dengan pedang golok hingga tewas. Sui Yuanhua membunuh adiknya Su Yuanqing untuk menghindari saingan dalam menduduki tahta. Li Huai'an tidak setuju dengan perintah kakeknya untuk mendukung pemberontakan Sui Yuanhua. Seorang pembunuh berhati tinggi tidak layak menjadi pemimpin. Chang Yu dan teman-teman merayakan kemenangan perang mengalahkan pasukan Raja Changxin. Si Zheng mengantar Chang Yu kembali ke kediaman, lalu Si Zheng meluapkan perasaannya pada Chang Yu dengan mesra. Raja menaikkan pangkat Li Huai'an menjadi komandan pasukan Zizhou dan Chang Yu menjadi wakil komandan dengan gelar Jenderal Mahkota. Saat pasukan Zizhou masuk ke kota, Li Huai'an semakin mengagumi Chang Yu dan pandangannya tidak terlepas dari Chang Yu. Li Huai'an tidak senang dengan kekaguman kaisar yang berlebihan pada Chang Yu. Li Huai'an juga membela Chang Yu dari kritikan para pejabat istana. Li Huai'an bahkan melawan kakeknya yang merupakan Perdana Menteri untuk membela Chang Yu. Chang Yu mengadu pada Si Zheng perilaku pejabat istana yang munafik. Si Zheng mengatakan Chang Yu nanti akan terbiasa dan akan mampu menghadapi mereka dengan pintar dan bijak. Lalu Si Zheng menenangkan hati Chang Yu dan mendekapnya. Raja dan Perdana Menteri Lisan ingin menjebak Si Zheng sebagai pelaku pembakaran kediaman di istana. Namun tanpa diduga, Li Huai'an mendukung dan melindungi Si Zheng agar terlepas dari jebakan. Perdana Menteri Wei Yan tidak terima keponakan itu oleh Raja. Chang Yu membantu menghilangkan pengaruh obat di tubuh Si Zheng. Lalu mereka terbawa suasana dan untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, mereka melakukan hubungan intim sebagai pasangan suami istri. Chang Yu memukul genderang untuk mengajukan permohonan penyelidikan atas kematian ayahnya Wei Qilin yang dituduh sebagai pengkhianat. Li Huai'an menjaga dan melindungi Chang Yu dari amukan massa. Pangeran Sui Yuanhai menerobos istana dan merebut tahta kekaisaran dengan latar belakangnya sebagai cucu sah dari kaisar terdahulu. Perdana Menteri Wei Yan membawa pasukannya ke dalam istana untuk melawan pasukan Pangeran Sui Yuanhai. Namun jumlah pasukan mereka seimbang hingga Jenderal Si Zheng membawa pasukannya untuk mendukung pasukan Perdana Menteri Wei Yan. Sementara itu, Jenderal Chang Yu membawa pasukannya menyisip ke belakang pasukan Pangeran Sui Yuanhai. Akibat serangan Jenderal Chang Yu, pembuat Pangeran Sui Yuanhai terjatuh dan menyeret Qian Qian. Chang Yu bergegas menyelamatkan sahabatnya Qian Qian.
Pasukan Pangeran Sun Yuanhai berhasil dikalahkan. Jenderal Shizeng dan Jenderal Chang Yu merayakan kemenangan. Shizeng memperlakukan Chang Yu sebagai istrinya tersayang dan menggendongnya. Mereka tertawa bahagia. Chang Yu, Chang Ning, dan Shizeng kembali ke desa Lin An dan berkumpul kembali dengan paman dan bibi Zhao. Mereka berjanji tidak akan berpisah lagi. Jenderal Shizeng mendapat laporan telah terjadi serangan di perbatasan. Shizeng bertanya pada Chang Yu apakah akan tetap terjun ke medan perang setelah mempunyai 2 orang anak. Jenderal Chang Yu menjawab dia akan terus berbakti pada negara dan memimpin pasukan melawan pasukan musuh. Jenderal Shizeng memimpin pasukan Yan Zhao dan Jenderal Chang Yu memimpin pasukan Zhao. Bersama mereka melindungi perbatasan dan melawan pasukan musuh. Thanks for watching. Have a nice day. Please like and subscribe. See you later on the next review in Drama Tata. Bye bye.